Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini bertemu dengan ibu pada masa COVID, di mana ibu akan tetap memberikan pelajaran bagi kalian tentang materi prakarya kelas 9 semester 1. Adapun materinya yaitu tentang pengolahan hasil perikanan dan peternakan. Coba dilihat di depan. Lihat anak-anak pada gambar yang ada di PowerPoint ibu, yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Sini kalian bisa lihat ya berbagai macam hasil perikanan. Ada udang, ada ayam, ada daging, ada ikan. Ini yang disebut dengan hasil peternakan dan perikanan. Sekarang kita mulai dengan yang kedua, yaitu tentang kompetensi dan target kompetensi. Itu kalian bisa baca bahwa kompetensi dasar pengetahuan kita yang pertama adalah 3.1, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Adapun target kompetensinya, satu, menjelaskan tentang arti, jenis, sifat, dan karakteristik hasil perikanan dan peternakan, mengidentifikasikan kandungan dan manfaat hasil peternakan dan perikanan, menjelaskan teknik pengolahan hasil perikanan dan peternakan, serta menjelaskan tahapan pengolahan hasil perikanan dan peternakan. Nah, lihat kembali untuk indikatornya. Kalian masih kompetensi dasar pengetahuan yang pertama 3.1, sedangkan indikatornya bisa lihat di sebelah kanan, yaitu menjelaskan tentang arti perikanan dan peternakan, menjelaskan jenis, sifat, dan karakteristik hasil perikanan peternakan, mengidentifikasikan kandungan, manfaat hasil perikanan dan peternakan, menjelaskan teknik pengolahan hasil perikanan dan peternakan, serta menjelaskan tahapan pengolahan hasil perikanan dan peternakan. Kunci dari indikator di sini adalah menjelaskan tentang arti, jenis, sifat, dan karakteristik perikanan, hasil perikanan dan peternakan. Ibu ulangi lagi bahwa kunci dari indikatornya adalah menjelaskan tentang arti, jenis, sifat, dan karakter hasil perikanan dan peternakan, karakteristik. Oke, kita mulai. Oke anak-anak, sekarang kita lihat pengertian perikanan dan peternakan. Dalam PowerPoint ini terlihat pengertian daripada perikanan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Nah, itu pengertian daripada perikanan. Dan selanjutnya pengertian daripada peternakan. Nah, ini ibu betulkan dulu sebentar ya, karena ini tidak kelihatan. Jadi ibu kasih warna dulu sebentar. Nah, biar terlihat. Peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat kekayaan biotik berupa ternak dengan cara produksi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan manusia dengan kebutuhan manusia. Ini sampai dengan kebutuhan manusia ya, ini tidak ada dengannya, ini kelebihan. Jadi sampai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Oke, yang berikutnya, nah inilah pengertian tadi peternakan dan perikanan. Sekarang kita masuk jenis-jenis dan karakteristik perikanan. Jenis karakteristik perikanan ini dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah ikan air tawar. Kalian bisa baca dengan teliti. Ya, ini kalian bisa baca sambil baca nanti ya. Ini yang dimaksud dengan perikanan.
Ini perikanan. Oke, sedikit nih ada kesalahan tulisnya ya. Biar kamu jelas, jadi nanti membacanya tahu. Oke. Yang memiliki sisik. Jadi di sini ciri dan karakteristik ikan air tawar itu anak-anak adalah dia mempunyai ginjal yang berukuran besar. Karena banyak air yang akan melewatinya. Jadi ginjal untuk ikan air tawar ini besar dan air tawar memiliki sisik yang tebal. Selanjutnya kita lihat yang berikutnya yaitu yang B. Ini ikan air tawar. Nah inilah contoh ikan air tawar. Anak-anak ibu coba perhatikan. Yang pertama ini ikan apa, kalian pasti bisa tahu. Ada ikan emas, ada lele. Ini yang setiap hari kalian konsumsi. Ya, ini ada ikan sepat, juga ada ikan yang disebut dengan ikan mujair dan ikan yang paling enak ini ikan gurame. Oke, ini yang namanya contoh air tawar. Selanjutnya ada ikan yang hidup di air laut. Nah, ini ikan yang hidup di air laut dulu, yaitu ikan yang hidup di air laut, di mana ini memiliki sifat karakteristik mempunyai cairan tubuh yang berkadar garam lebih rendah. Karena di laut asin, maka ikan itu kadar garamnya rendah dibandingkan kadar garam di lingkungannya. Dia harus seimbang antara air laut dan tubuh ikan itu sendiri. Nah, jenisnya contohnya adalah ini. Ini contoh ikan air laut. Ada ikan kembu, ada ikan tuna, ada ikan tenggiri. Ini contoh daripada ikan air laut. Berikutnya ini ada ikan air payau. Ikan air payau itu ikan yang hidup di antara dua air, ya, dua air yang bercampur, yaitu di air laut dan air tawar itu sendiri. Biasanya dia hidup di muara, ya. Kalau tidak nih, biasanya hidupnya di muara, ya, di muara atau yang disebut dengan danau, ya, di muara atau di danau. Nah, ini yang disebut dengan ikan air payau, ya. Cirinya kadar garam air payau berkisar antara 5-19 ppm. Nah, ini ciri ikan tersebut, hidup di lingkungan air payau. Ini ikannya. Kalian bisa lihat ini ada ikan bandeng, ada juga ikan ini ikan apa ini? Coba perhatikan, Ibu perbesar sedikit, ada ikan bandeng, ada ikan apa ini ya? Ibu besarkan sedikit, ada ikan bulan-bulan, ya, ada ikan belanak. Nah, inilah yang namanya ikan yang hidup di air payau. Nah, itulah yang namanya jenis-jenis daripada ikan. Ya, itu jenis-jenis daripada ikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sifat dan karakteristik peternakan. Di sini ibu akan berikan yang pertama, yaitu adalah hasil peternakan itu adalah daging. Di mana daging ini adalah asal usulnya dari unggas dan hewan berkaki 4 yang ditemukan pada setiap bagian tubuh. Jadi kalau kita lihat hewan berkaki 4 pada setiap bagian tubuhnya, di dalamnya ada lapisan bernama daging. Dan daging ini juga mengandung protein hewani. Apa saja yang termasuk di dalam jenis daging ini? Yang pertama adalah jenis unggas. Ada ayam broiler dan ada ayam kampung. Coba perhatikan gambarnya nanti oleh kalian, dibuka kembali, diperhatikan baik-baik. Apa perbedaan ayam kampung dan ayam broiler? Nah, berikutnya ada yang disebut dengan, nah, ini jenis dan daging berkaki 4. Yang kedua adalah jenis daging berkaki 4. Jenis daging berkaki 4 ada daging sapi, ada daging kerbau, ada daging kambing, dan ada daging babi. Nah, ini yang biasa dikonsumsi oleh kita setiap hari, oleh masing-masing manusia. Nah, selanjutnya ada telur. Telur adalah anakan dari unggas atau ikan.
yang masih dalam cangkang. Itu pengertian telur. Jadi anakan dari unggas atau ikan yang masih dalam cangkang. Yang di dalam cangkang tersebut ada makanan untuk memenuhi kebutuhan sebelum keluar dari cangkang tersebut. Nah, ini keluarnya 2 kali ya, kecepatan ibu ngetiknya. Nah, berikut ada telur ayam kampung, ada telur ayam broiler, ada telur itik, telur puyuh, dan telur salmon. Nah, ini gambarnya. Perhatikan nanti oleh kalian lagi setelah ini. Nah, selanjutnya yang keempat, susu. Susu salah satu hasil dari peternakan, di mana susu itu berupa cairan putih yang dikeluarkan dari kelenjar binatang mamalia betina. Mamalia itu artinya yang menyusui untuk ibunya, betinanya. Contoh kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu dapat diolah menjadi yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Produk susu dibedakan menjadi berdasarkan kandungan tipe. Ulang lagi, produk susu dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan kandungan lemak. Ada susu murni, ada susu kurang lemak, dan ada susu rendah lemak serta susu bebas lemak. Jadi ada 4: murni, kurang lemak, rendah lemak, dan bebas lemak. Itu susu. Nah, berikutnya kita masuk pada udang. Udang ini mempunyai berbagai jenis yang banyak. Ada 8 jenis udang. Apa itu udang? Udang adalah binatang perairan laut yang kecil. Udang juga sering berkelompok ke setiap tempat. Jadi dia hidupnya berkelompok di setiap tempat. Ada udang cerabung. Nih nanti kamu lihat di sini cerabung. Ada udang flower ya. Ini ada udang windu di sini, ada udang cokong di sini, ada udang dongkol, ini ada udang kucing, dan ada yang disebut juga udang rebon. Nanti kalian lihat semuanya di sini gambarnya dengan jelas. Nah, setelah udang, kita masuk kepada cumi-cumi. Cumi-cumi ada cumi sontong, ada cumi karang, dan cumi blakutak. Cumi blakutak ini hampir mirip jenisnya dengan cumi sontong, hanya kalau cumi sontong tebal. Rumahnya dia memiliki satu batok yang agak tebal dengan berbeda dengan cumi blakutak. Agak tipis untuk ketebalan tempurungnya ya, karena dia memiliki tempurung. Anak-anak ibu, yang terakhir adalah tentang rumput laut. Ini termasuk dalam hasil perikanan maupun peternakan. Yang dinamakan rumput laut itu adalah alga makroskopik yang hidup di perairan laut. Nah, sampai di sini pembahasan tentang pengolahan hasil daripada peternakan dan perikanan kepada indikator kuncinya, yaitu menjelaskan arti, sifat, jenis-jenis hasil perikanan dan peternakan. Nah, sebagai tindak lanjut, Ibu memberikan tugas kepada kalian sehubungan dengan penjelasan ini. Kalian ada mungkin yang belum jelas, maka kalian diharapkan untuk merangkum tugas judul pengolahan hasil peternakan dan perikanan pada buku paket prakarya semester 1. Ibu tunggu tugas kalian selama 3 hari dari mulai Ibu memberikan penjelasan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.